Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, sahabat advokat. Hari ini kita perjalanan dari Yogyakarta menuju Klaten. Nah, kita menuju tempat kerja atau kantor dari terlapor. Nah, kita tadi barusan ini dari Polda DIY konfirmasi laporan, tetapi tujuan kita hari ini ke kantor terlapor untuk mengkonfirmasi apakah si terlapor ini masih memiliki etikat baik. Karena kita lagi-lagi tetap mengedepankan penyelesaian ini secara baik-baik. Walaupun laporan juga sudah masuk, tapi kan kita mengukur apakah orang ini memang punya etikat baik atau memang dia sengaja dalam hal ini lalai. Karena ini kasus terkait dengan krimsus, kriminal khusus terkait ekonomi, berkaitan dengan investasi. Nah, sudah bersama kita, sahabat advokat juga, Mas Roni Sutrisno. Dalam hal mengawal perkara ini kita tim. Gimana tadi hasil koordinasi dengan Polda? Ketemu dengan Bapak AKBP. Tadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polda. Laporan ini tetap berjalan, tapi tidak menutup kemungkinan kita mengupayakan ada namanya restoratif justice. Jadi mengupayakan kalau bisa berdamai, karena ini kan merugikan klien kita secara material. Walaupun kalau memang secara pidana tetap jalan, tapi restoratif justice sendiri dimungkinkan untuk dilakukan. Makanya ini saya bersama Bang Fadli masih tetap berupaya kepada terlapor, gimana etikat baiknya, apakah akan segera menyelesaikan permasalahannya dengan klien kita, karena ini permasalahan sudah sangat berlarut-larut, sudah dari tahun lalu ya. Iya. Sudah satu tahun berjalan. Tapi masih seperti itu, masih tidak ada etikat baiknya, dan ini satu kali lagi kita akan konfirmasi kepada si terlapor, masih tetap akan berhadapan dengan hukum atau berhadapan dengan secara kekeluargaan. Itu aja. Mudah sebetulnya, nggak usah bikin ribet aja sih kalau kita. Mungkin sedikit diceritakan nih, ini kan kasus masuk ke wilayah krimsus di Polda ya, kriminal khusus ekonomi. Kan orang beranggapan bahwa semua persoalan hukum itu sama masuk laporan, ternyata kan ada bidang-bidangnya. Nah, ini krimsus. Kenapa bisa untuk kasus ini kan dia berarti masuk klasifikasi undang-undang khusus. Iya, karena ini kejahatan ekonomi. Iya. Ini merupakan salah satu kasus di Yogyakarta yang sering atau marak terjadi, yaitu kejahatan ekonomi dalam hal investasi. Nah, ini perkara ini adalah kejahatan investasi. Mungkin sedikit diceritakan, Mas Ron, awal mula perkara ini. Kita cerita secara umumnya aja ya, iya, karena privacy. Tanpa menyebut nama. Iya. Ini cuma gambaran ilustrasi supaya masyarakat ketika ini sama dengan peristiwa atau yang saya alami, maka masuk laporannya itu bukan ke Polres atau bukan ke kriminal umum. Nah, ini ada tersendiri ini. Mungkin begitu, Mas Ron. Jadi awal mulanya klien kita ini iming-imingi dirayu-rayu untuk menginvestasikan dananya untuk pembangunan salah satu 5 proyek. Dia menjanjikannya ada 5 titik proyek yang akan dibangun, sehingga klien kita itu tertarik dengan keuntungannya yang cukup menggiurkan gitu. Akhirnya masuklah dana yang tidak kecil, dananya masuk. Berjalannya waktu yang dia bilang bahwa proyek dalam sekitar 5 bulan proyek itu akan selesai, 5 titik proyek itu akan selesai. Tapi faktanya 5 bahkan lebih 7 bulan proyek itu tidak ada yang, bahkan bukan 5 titik, 1 titik pun belum selesai. Begitu. Jadi ini uangnya kemana yang kemarin diserahkan sudah full untuk 5 titik proyek, sedang proyeknya hanya satu pun tidak selesai sampai saat ini. Bulan ini sudah masuk ke hampir bulan yang ke-12 ini ya, 1 tahun. Iya, 1 tahun. Gitu. Jadi modusnya seperti itu. Mengimimi ada proyek katanya untuk menitipkan dana, nanti ada pembagian hasil yang cukup menggiurkan. Ya sudah.
akhirnya dana yang dimasukkan itu sampai saat ini tidak tahu kejelasannya kemana, dan dikonfirmasi si terlapor hanya bilang akan tanggung jawab, tapi buktinya sampai saat ini tidak ada tindakan sedikit pun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gitu kurang lebih itu ya. Ilustrasi kasus yang kita sedang tangani. Jadi memang karena kadang-kadang itu pelaku mengiming-imingi di awal, macam peristiwa kasus ini kan seperti itu. Jadi ketika dia membujuk rayu orang tersebut menyerahkan uang senominal yang besar ya, ratusan juta tersebut, di awal sudah diberikan keuntungan. Padahal itu uang yang diberikan adalah uang si pemodal juga. Iya. Sehingga dianggap oh ya ini bonafit untuk tidak lanjuti atau memberi keuntungan terhadap si pemodal. Ternyata beberapa modus operandi di kota-kota besar ya, termasuk di Yogyakarta itu kurang lebih sama. Mengambil uang kemudian diberikan ini keuntungan awal ya, padahal itu uang dari pemodal itu sendiri. Sehingga kita juga ini agak sedikit kewalahan menghadapi terlapor ini, karena orangnya sudah biasa bermain di wilayah seperti itu. Misalkan ketika ditelepon dia kooperatif, ketika didatangi dia kooperatif, tapi tidak ada niat untuk menyelesaikan. Kalau cuma datang ngobrol terus menawarkan berbagai macam proyek, itu kita sudah bosan itu. Nah, yang kita dorong ini adalah bagaimana cara dia agar segera menyelesaikan persoalannya ini sebelum masuk ke ranah hukum. Sebenarnya bukan juga belum masuk ya, ini sudah dilaporkan sebenarnya. Tinggal apakah dia memang memiliki etikat baik atau enggak. Kalau iya, ayo kita selesaikan secara damai. Laporan kita bisa kesampingkan, karena sekarang belum masuk proses lidik ya, masih tahap ini lapor awal belum. Dan kita sudah minta juga pendapat dari kepolisian, dan kepolisian mendukung hal yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana cara membangun komunikasi dua arah. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai pengacara, yaitu aktif ya. Iya. Karena kalau tidak ya udah kita saling ketemu di meja hijau, atau kita saling laporan, ada orang di penjara, ada orang yang dirugikan, ujung-ujungnya pidana. Padahal itu suatu tindak pidana ketika masuk ke ranah hukum yang sudah dipastikan perbuatannya yang merugikan lebih banyak pihak, sehingga ayo kita kedepankan pendekatan secara musyawarah. Ya mudah-mudahan lah hari ini tujuan memang kita menuju kantornya langsung. Kalau kita tidak ketemu orangnya di kantornya, kita rencana akan langsung ke rumah yang bersangkutan. Jadi yang juga perlu disampaikan tadi, yang dari awal kita perbincangkan terkait dengan pidana khusus dengan pidana umum. Kenapa? Ini seharusnya kan kalau orang awam melihatnya ini kan penipuan, karena bujuk rayu sehingga orang menyerahkan uang. Tapi kenapa kita melaporkan ini ke Krimsus? Nah ini yang perlu tahu juga, karena perkara yang sedang kita tangani, yang tadi saya sampaikan kan, bahwa sudah masuk investasi, proyek tidak ada, ya kan? Tapi akhirnya pertanyaannya uang kemana? Ternyata ditelusuri oleh klien kita itu uang ini digunakan, ya digunakan. Jadi di sini ada dugaan tindak pidana pencucian uang, gitu. Jadi dia menyamarkan hasil kejahatan, karena korbannya bukan satu klien kita aja, ada beberapa. Jadi dia dialihkan, ada yang ke aset lain, ada yang ke pembelian apa, kita itu perlu ditelusuri lebih dalam. Tapi informasi seperti itu dia disamarkan itu uang-uangnya, karena proyek tidak pernah ada. Jadi makanya itu ada dugaan lebih khususnya lagi nya itu, karena ada dugaan dia menyamarkan uang juga, ada dugaan tindak pidana pencucian uangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Nah, secara perbuatan hukum pidananya ini masuk klasifikasi pidana umum sebenarnya, karena bujuk rayu sehingga menghasilkan uang, kemudian tipu daya, orang menyerahkan barang atau sebagian atau seluruh barangnya. Nah, kan kita lebih melirik dan lebih tertarik melihat daripada perbuatan tindak pidana khususnya, karena di beberapa penelusuran orang-orang yang telah dirugikan termasuk klien kami, ditemukan bahwa proyek tidak ada, tapi uangnya itu dibelanjakan aset-aset lain yang disamarkan, sehingga kita ada dugaan bahwa hasil daripada kejahatan itu digunakan untuk membeli aset yang lainnya. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang tersebut, kita bisa
lebih jauh untuk mengkajinya lagi nanti, tapi bersinggungan. Nah, silakan kepolisian dalam hal ini untuk menilai apakah memang dia layak ditarik ke undang-undang khusus tersebut, karena itu kan kewenangan daripada kepolisian. Nanti mereka akan melakukan gelar perkara, memanggil ahli mungkin untuk membuat laporan ini menjadi jelas dan terang. Nah, itulah gunanya mungkin salah satu gelar perkara. Nah, itulah mungkin masyarakat ya yang menghadapi persoalan seperti ini perlu pengetahuan kemana harus melapor, tindak pidananya apa, karena tidak semuanya suatu tindak pidana itu umum. Ada yang seperti contoh tadi sudah kita jelaskan, dia bersinggungan dengan suatu tindak pidana pencucian uang. Nah, ini diatur khusus, bukan seperti laporan biasa. Makanya kita ya udahlah, sekali jalan coba kita juga saling koordinasi dengan kepolisian, kita tunggu perkembangannya apakah ini memang masuk klasifikasi dalam suatu tindak pidana pencucian uang. Mungkin begitu ya Mas Ron? Iya betul, seperti itu. Karena korbannya ini lebih dari 10 lah, lebih, dan uangnya itu ratusan juta. Paling kecil yang kita kemarin data itu 450 juta, itu yang paling terkecil. Itu orang Jawa Timur. Nah, ya, makanya ini kita harus mengupayakan secara maksimal bagaimana penyelesaian ini bisa diselesaikan atau ada tanggung jawab daripada si pelaku atau si terlapor. Oke, sahabat advokat. Nah, kita sudah tiba di lokasi kantor ya. Kantor. Kita coba temui dalam, mudah-mudahan ada. Nah, ternyata memang yang orang kita cari atau terlapor tidak ada di tempat. Kantornya tertulis buka, tapi digembok, pintunya dikunci. Memang sudah sering lah yang seperti ini selalu menghindar. Harusnya kan ini dihadapi ya. Tapi lagi-lagi kita hari ini dari Yogyakarta datang ke tempat kerjanya tidak menemukan satu orang pun, walaupun di depan kantor buka tapi dikunci dan terpantau oleh CCTV. Nah, sekarang kita menuju ke rumah pribadi yang bersangkutan. Semoga di sana kita menemukan keterangan atau penjelasan di mana yang bersangkutan berada. Karena kita sudah jauh-jauh dari Jogja ke sini dengan etikat baik untuk berbicara dengan baik-baik, maka bagaimanapun caranya kita harus dapat informasi hari ini. Karena kalau tidak, kita ya berproses ya, sia-sia lah. Artinya kalau mau lapor boleh saya sebetulnya kalau langsung kita lapor, tapi ini kan upayanya, masalahnya ada kerugian material itu yang diupayakan gitu. Sebenarnya kan kalau memang ya sebenarnya ya dianjurkan juga setiap masyarakat kalau memiliki kesulitan dalam hal misalkan kerjasama kemudian terlilit utang, itu sebenarnya tidak boleh dihindari, harusnya kita bicarakan, pasti ada solusinya ya. Iya. Entah cara pembayarannya, entah diberikan waktu, tetap ada solusinya. Tidak kemudian datang ya harus disiapkan uang juga, enggak. Kita harus duduk bersama, memikirkan cara penyelesaian secara bersama-sama dan diselesaikan dengan baik-baik sehingga kerjasama antara pihak ini bisa berjalan dengan baik kembali seperti semula pertama kali mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Tapi kalau caranya seperti ini, menghindar, kemudian menjanjikan, kemudian tidak mau menemui, nah ini kesulitan, bahkan akan merambet kemana-mana itu. Akan ada gugatan perdata, akan ada laporan pidana. Tapi kita kali ini fokus untuk pidana khususnya, karena memang terlihat jelas dan terang. Uang ratusan juta miliaran diterima bukan untuk jalankan usaha, tapi dibelikan aset atau diinvestasikan ke tempat lain. Makanya kita harus mengejar itu. Oke, nanti kita ketemu lagi di lokasi kedua, yaitu di rumah pribadi si terlapor. Oke.
Tadi kita sudah ke rumah yang bersangkutan, si terlapor, dan juga ternyata tidak ketemu orangnya. Yang bersangkutan berada di Surabaya, katanya berapa hari lalu ya? Kemarin berangkatnya. Nah, di rumahnya kita ketemu dengan orang tua kandungnya, ditemui oleh bapaknya, dan kami berbincang dan memberikan solusi dan tawaran, dan memang cukup kooperatif untuk orang tuanya, dan lagi-lagi menyerahkan persoalan ini untuk diselesaikan secara baik-baik. Nah, inilah yang maksudnya kita itu bertemu agar supaya kita bisa sharing, bisa memikirkan bersama-sama solusinya, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Nah, inilah salah satu maksud kedatangan kita. Dan lagi-lagi kita ditemui dengan bapaknya tadi, sangat membantu ya, memberikan informasi dan menyerahkan sepenuhnya proses ini. Kalau memang yang bersangkutan itu tidak mampu menyelesaikan, dia cuma mempersilakan agar diproses hukum saja. Artinya orang tuanya sangat fair dalam hal ini menurut penilaian kita sementara ini, karena tidak menciptakan lagi keributan baru. Biasanya kan begitu, oh, ini bukan urusan saya, ini urusan bla 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 bla. Tapi enggak, tadi kooperatif, kita diskusi, kita sharing, kita menawarkan beberapa solusi, dan alhamdulillah orang tuanya juga mendukung proses secara pendekatan ini, dan dia juga memohon agar diselesaikan dengan baik-baik saja, karena proses hukum katanya terlalu ribet dan panjang. Ya memang seperti itu. Bagaimana Pak Advokat? Alhamdulillah, walaupun tidak bertemu dengan yang bersangkutan, dengan terlapor, kita cukup lega lah. Ada orang yang bisa ditemui, kebetulan orang tuanya itu, bapaknya tadi. Kita sudah sampaikan segala konsekuensinya, segala solusinya. Artinya dari pihak orang tuanya ingin ini selesai cukup, tidak usah berlarut-larut, dan solusi yang kita sampaikan, tawarkan pun ya masuk dari orang tuanya. Tapi tidak tahu ya dari terlapor gimana. Kan kalau orang itikat baik ya harusnya berpikir iya masuk gitu kan. Orang yang nggak bermasalah itu artinya udah masuk, memang solusi yang kita tawarkan. Tapi lihat ke depan bagaimana tanggapan dari terlapor secara langsung setelah solusi yang kita sampaikan melalui orang tuanya, nanti disampaikan orang tuanya. Mudah-mudahan ya selesai tanpa berlarut-larut penyelesaian hukumnya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut, karena kebetulan kita sebenarnya tadi mau lanjut makan siang ya. Hari ini kita kesorean juga ya. Lagi-lagi kita selalu dalam perkara itu masalah waktu. Hari ini kita menuju tempat makan dulu, kemudian kita balik ke Jakarta. Mungkin sekali lagi pesan buat masyarakat, setiap persoalan apapun itu, baik secara perdata maupun pidana, segala sesuatunya harus dibicarakan dengan baik-baik. Segala sesuatunya itu harus didiskusikan, duduk bersama dengan kepala yang dingin, tidak menggunakan emosional, mencoba untuk mencari solusi bersama, menawarkan solusi. Itu adalah langkah yang terbaik, win-win solution. Dari kesepakatan damai itu akan melahirkan suatu kedekatan dan kerapan kembali sejak awal kita bekerja sama. Jadi proses hukum itu adalah akses mencari keadilan terakhir, langkah terakhir. Itu yang perlu diingat. Mungkin sampai di sini video kita. Semoga ini bisa memberikan sedikit pengetahuan dan informasi dalam setiap perkara atau setiap bermasalah dengan hukum. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan permasalahan hukum, atau ada satu topik yang ingin dibahas atau dianggap perlu untuk dibahas, silakan tulis di bawah kolom komentar. Kita akan coba merespon. Oke, sekian dulu sahabat advokat dimanapun berada. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.